Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di podcast Nabelopura Pengadilan Tinggi Agama Palu. Baik, sahabat peradilan, podcast kami lama vakum dan saat ini dengan tampilan baru kami mencoba untuk tampil lebih semangat lagi dan memberikan informasi yang layak diterima dan berinovasi. Baik sahabat peradilan, saat ini sudah bersama saya seorang pria yang gagah dan tampan, bijaksana, penuh dedikasi dan senantiasa semangat terus untuk selalu memimpin kami, utamanya Pengadilan Tinggi Agama Palu untuk lebih maju ke depannya. Baik sahabat peradilan, kita sapa beliau. Assalamualaikum yang mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, suaranya beliau sangat bersemangat. Sehat ya Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Keluarga juga sehat Bapak ya? Alhamdulillah, insya Allah. Baik Bapak. Terima kasih Bapak kedatangannya di podcast kami, memenuhi undangan kami. Kami sangat senang Bapak bisa hadir di podcast kami dengan tampilan yang baru setelah sekian lama kami vakum. Oke. Dan sahabat peradilan sangat menginginkan informasi-informasi dari Bapak. Dan saat ini mungkin tema yang akan kita angkat terkait dengan IKOT ya Bapak, dan program prioritas dari Badilak Bapak. Jadi mungkin untuk kedepannya untuk sahabat peradilan Bapak bisa menginformasikan IKOT itu seperti apa sebenarnya Bapak. Yang mungkin sebagian sahabat peradilan tahunya IKOT itu adalah digitalisasi untuk menyelesaikan perkara ya Bapak secara elektronik. Mungkin gambarannya hanya sebatas itu, tapi mungkin dari Bapak, sahabat peradilan bisa lebih dalam lagi mengetahui tentang IKOT itu dan beberapa program prioritas lainnya. Baik Bapak, mungkin boleh disapa sahabat peradilan supaya sahabat peradilan lebih tahu sosok Bapak seperti apa dan gagasan-gagasan Bapak. Baik Bapak, silahkan. Oke, terima kasih sahabat peradilan dan warga Pengadilan Tinggi Agama Palu. Baik. Dan jajarannya yaitu semua pengadilan agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah pada kali ini pertama kali kita bincang-bincang di podcast Pengadilan Tinggi Agama Palu. Barangkali sudah kenal semua lah kalau saya itu. Siapa saya kan sudah beberapa lama di Pengadilan Tinggi Agama Palu ini. Dalam memasuki bulan Ramadan ini kita pantas dan wajib layak untuk bersyukur kehadirat Allah SWT bahwa kita semua sampai hari ini sudah memasuki hari ke-14 dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah akan lancar menjalankan ibadah puasa yang mulia ini dan mudah-mudahan sampai batas akhir kita semua akan finish sampai di sana. Baik Bapak. Ya. Baik, izin Bapak saya perkenalkan nama Bapak ke sahabat peradilan Bapak ya. Silakan. Iya, beliau bernama Bapak Dr. Andes Haji Nur Hasim MH. Betul Bapak ya? Betul. Baik Bapak. Kita langsung saja mungkin Bapak ya ke tema, kita santai aja Pak. Terkait dengan IKOT sendiri Bapak. Setahu saya Badilak menargetkan 80% ya Bapak dari IKOT itu sendiri. Apakah Pengadilan Tinggi Agama Palu nantinya akan sesuai dengan target itu atau lebih atau bisa di bawah dari itu? Silakan Bapak. Berbicara masa IKOT, ya. Itu kita harus mencoba sedikit dari sejarahnya IKOT ini. Baik. IKOT ini adalah program atau satu program yang sudah dicanangkan oleh Mahkamah Agung, yaitu kalau bisa kita telusuri ada di blueprint Mahkamah Agung 2010-2035. Nah, dalam program itu
Mahkamah Agung merencanakan yaitu dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Tidak lain adalah masyarakat pencari keadilan. Nah, di blueprint Mahkamah Agung itu memang sejak lama sudah dicanangkan sekali lagi program IKOT ini. Baru belakangan 5 tahun, 10 tahun kemudian di program-program Mahkamah Agung itu diterjemahkan oleh masing-masing dirjen yang ada di lingkungan Mahkamah Agung. Khususnya ke kita, yaitu Direktorat Jenderal Badan Agama. Sejak Bapak Dirjen yang lalu sudah mulai, dan sekarang itu betul-betul terasa sekali kita tidakkan masalah IKOT ini. Sekali lagi tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat dalam berperkara di pengadilan. Bukan hanya memudahkan saja dari segi biaya. Kita bisa membandingkan berperkara secara manual. Kalau itu kita membuat istilah lawannya IKOT adalah manual. Itu kita bandingkan biaya perkara antara berperkara secara manual dan IKOT itu jauh lebih murah. Nah, itu salah satu program kita, program Mahkamah Agung, kemudian ditindaklanjuti oleh dirjen kita, dan kita harus menerjemahkan sedemikian rupa masalah IKOT ini. Nah, memang tidak mudah. Di sana banyak rintangan masa IKOT ini. Karena namanya juga IKOT, itu mau nggak mau pakai sistem elektronik. Elektronik akhirnya kaitannya dengan teknologi informasi. Betul. Nah, khususnya kita, apalagi maaf ya, di luar Jawa, itu masalah teknologi ini kadang-kadang memiliki kendala. Memang ada beberapa kendala dalam penerapan IKOT ini. Pertama, alatnya sendiri itu, teknologi sendiri itu. Karena mau nggak mau, masyarakat harus mempunyai perangkatnya, yaitu HP. Minimal HP lah. HP pun tidak bersembarangan HP. Minimal harus yang berbasis Android. Kalau HP zaman dulu kan nggak bisa. Nah, satu. Yang kedua, selain HP, masih kaitannya dengan teknologi. Kalau HP berarti harus ada sinyal. Jaringan, Pak. Jaringan. Sementara di kita, di daerah-daerah tertentu, bukan tertentu, masih banyak lah gitu. Itu sinyal-sinyal itu belum sempurna. Betul. Nah, ini kendala kita, khususnya di wilayah Palu itu. Nah, makanya untuk percobaan pertama tahun 2020 kemarin, Dirjen Badilak mentargetkan baru 50%. Baik. Nah, 50% pun masih terkendala juga. Banyak satker kita yang belum bisa memenuhi target 50%. Ini kita kaitkan dengan etos atau semangat kerja kita. Agak melebar sedikit ya kita berbicara silakan masalah Bapak. Sesuatu yang baru, biasanya itu kita ada beberapa tanggapan. Wah, langsung ada yang pesimis. Nggak mungkin ini kita dapat mencapai target itu. Tetapi di sisi lain, ada satker-satker yang justru tertantang untuk mencapai target ini. Nah, akhirnya dengan berbagai upaya mereka bisa, dan ada yang bisa. Sementara yang lain kebanyakan belum bisa. Mungkin itu tadi tidak merasa tertantang dan tanggapannya sudah pesimis dulu. Itu kata-kata ini sulit ini. Sulit dicapai, sulit diterjemahkan bahkan itu. Nah, sekali lagi akhirnya itu terbantahkan oleh salah satu satker kita, ternyata dia bisa mencapai target itu. Masya Allah. Itu semangat.
yang ada. Nah, terus untuk memberi semangat itu, akhirnya Dirjen Badilak memberikan reward and punishment. Oh iya, baik Bapak. Dengan adanya reward and punishment ini, kita betul-betul merasa tercambuk. Itu. Iya. Bukan takut ya, tercambuk untuk melaksanakan program yang jadi prioritasnya Dirjen kita, yaitu memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Baik. Dan memang intinya kan itu, kita ini apa istilahnya, service oriented. Ya. Orientasi kita, tugas kita ya melayani masyarakat. Betul Bapak. Beda dengan mungkin apa ya, badan-badan yang apa itu, katakanlah BUMN lah itu. Ya. Kan mereka orientasinya kan profit atau profit oriented. Ya. Jadi kita nggak bisa menyamakan dengan mereka. Betul Bapak. Kita di sini betul-betul nggak menghitung untung rugi, tapi betul-betul yang kita utamakan adalah pelayanan. Sekali lagi service oriented. Baik. Nah, kembali ke masalah ikut tadi ya, sampai reward and punishment. Nah, itu sudah banyak yang kena ya, masalah reward and punishment. Ada yang kena dapat rewardnya karena bisa mencapai target, dan ada juga yang kena punishment karena tidak bisa mencapai target. Nah, sekarang kita tertantang lagi, ditantang bahkan oleh Dirjen, targetnya bukannya 50, tetapi dinaikkan menjadi 80%. Oh iya, baik. Nah, ini tanggapannya masih ada yang negatif lagi. Nah, sekarang tergantung kepada kita, mampu atau enggak. Baik. Ini sudah sudah peringatan besar, sudah peringatan betul. Yang mampu silahkan jalan, tidak mampu mungkin dalam tanda kutip akan terpinggirkan. Iya. Ini sudah nggak ada tawar-menawar lagi. Baik. Kita harus mencapai target itu. Syukur-syukur. Ya. Bukan 80 tetapi 100%. Itu yang kita canangkan. Baik. Sekali lagi ini karena salah satu penguatan pelayanan kepada masyarakat, ini harus kita menjadi perhatian bersama. Baik. Dan mudah-mudahan itu semua bisa mengatasi ini. Ya, memang masing-masing daerah lain tantangannya. Ya. Antara katakanlah Satker A dengan Satker B, itu tantangannya nggak sama. Iya. Nah, sekarang pimpinan di sini, ketua, wakil ketua, panitera sekretaris diuji untuk menjawab tantangan. Iya, baik Bapak. Sementara itu. Baik. Bapak, terkait dengan reward dan punishment, itu diperuntukkan untuk semua Satker, utamanya Pengadilan Tinggi Agama Palu di jajarannya Bapak ya? Iya. Itu pasti Pak ketar-ketir ini Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palu. Ya. Kiat apa Bapak untuk memberikan pembinaan, senantiasa memberikan pembinaan kepada pengadilan agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palu, sehingga mereka mampu mencapai target 80%, karena kita tahu Bapak, untuk daerah di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palu itu tidak semua seperti yang Bapak bilang tadi, kendalanya memegang HP, itu pun terkendala jaringan, megang HP tapi tidak ada jaringan. Kiat-kiat apa Bapak kira-kira untuk sekiranya memberikan solusi untuk pengadilan agama dengan masyarakat yang tidak semua tahu melek tentang IT itu sendiri, Bapak? Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Ya, memang ini tantangan berat. Iya. Kemarin kita ketika rakor itu sudah muncul atau permasalahan itu. Baik. Kita rakor di bulan apa benar ya? Di awal tahun ya, di awal Februari ya. Itu sudah muncul dan timbul diskusi kecil tentang kendala untuk mencapai target perkara IKOT ini menjadi 80%. Iya.
Dan alhamdulillah mereka sudah siap semua kok. Oh, alhamdulillah. Dan Baik. itu masing-masing punya kiat. Baik, Bapak. Alhamdulillah Baik. sudah semua masing Baik. punya kiat. Baik, Bapak. Dan kami juga dengan panitera, Mhm. dengan jajarannya selalu siap untuk apa ya, diajak berdiskusi Iya. untuk menghadapi tantangan-tantangan masalah ikut. Iya, baik. Oke. Ya, itu tadi Bapak hambatan dari dalam kita Bapak ya. Untuk masyarakat sendiri Bapak, kira-kira untuk pelayanan secara ikot dan digital ini kendala mereka selain dari mungkin jaringan atau yang lain, mungkin ada Bapak ya untuk masyarakat. Karena kan program prioritas Badilak sendiri itu peningkatan kualitas pelayanan Bapak ya. Iya. Mungkin dari masyarakat sendiri kira-kira hambatannya apa Bapak? Selain dari mungkin jaringan itu. Ataukah memang itu hambatan utama? Silakan Bapak. Ya, itu memang seperti saya katakan tadi, hambatan itu banyak sekali dari dalam kita sendiri dan dari luar. Baik. Kalau dari luar seperti itu tadi, ada dari segi teknologinya, alatnya, kemudian masyarakatnya sendiri. Oh iya, baik. Lah, mau nggak mau, ketika masyarakatnya ya, ketika dia berperkara atau mengajukan perkara ke satu satker, ke pengadilan, nah ini tugas di PTSP barangkali yang terutama itu harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Apa itu, kalau berperkara sekarang teknisnya kayak gini, harus pakai HBK, harus macam-macam lah, dan biayanya akan lebih ringan daripada yang manual. Nah, dengan adanya itu masyarakat akan bisa teredukasi, tahu informasi pengadilan. Nah, di sini peran PTSP sangat besar sekali. Betul. Karena hanya melalui lewat itulah kita bisa langsung bertemu masyarakat berkeadilan. Karena kalau kita langsung terjun ke masyarakat ya, ngasih edukasi tentang IT, itu kan ya penting juga, tapi bukan ranah kita ya. Ketika menjadi ranah kita, ketika masyarakat itu ke pengadilan, itu baru menjadi ranah kita untuk memberi edukasi masyarakat. Baik, Bapak. Nah, ini kait-mengkait lagi. Salah satu program prioritas pengadilan adalah penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan itu salah satunya lagi diterjemahkan lebih jauh, itu membangun kerjasama dengan instansi-instansi lain. Baik itu pertanahan, Dukcapil. Nah, kalau dengan IT berarti dengan salah satu satker di Pemda di masalah teknologi itu apa? Kominfo Pak ya? Kominfo lah, Kominfo. Seharusnya kita membangun kerjasama dengan Kominfo untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya IT itu, apalagi dikaitkan dengan tugas-tugas kita di pengadilan. Iya, baik Bapak. Nah, itulah makanya sekali lagi memang Badilak sudah untuk ekot ini sudah banyak sekali program prioritasnya saya mengkait dan akhirnya ke IT. Baik, berarti memang prioritas tidak boleh tidak Bapak ya untuk ikot ini. Kemudian Bapak ada beberapa program prioritas Badilak. Bolehkah satker itu memilih salah satu dari program Badilak ataukah semua harus dijalankan Bapak? Oh, nggak bisa. Nggak bisa Pak ya? Nggak bisa. Harus mengkait tadi, itu pelayanan masyarakat, kemudian penguatan kelembagaan, kita harus ada kerjasama dengan instansi lain untuk mendukung program kita. Baik. Memang ada beberapa program yang itu domainnya Badilak, yang kita tidak bisa ikut campur. Ada satu atau dua poin itu yang itu domainnya Badilak. Kita nggak bisa masuk di situ. Ada beberapa. Oh iya, baik. Berarti memang itu harus tetap dijalankan oleh semua lini Mahkamah Agung Bapak ya, jajaran Mahkamah Agung. Iya, baik. Mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan kepada sahabat peradilan? Oke. Kepada sahabat peradilan, khususnya warga Pengadilan Tinggi Agama Palu, para ketua pengadilan, serta utamanya panitera, itu
masalah ikot ini sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada kita semua, jangan terlena. Beberapa saat ini belum ada teguran dari Badilag, tetapi Badilag tetap memantau kegiatan kita, perkara kita, khususnya masalah ikot ini. Jangan sampai tanda kutip jeblok ini ikot ini. Harus menjadi perhatian semua satker. Seperti sering saya sampaikan, kalau kemarin mungkin yang kena punishment itu baru di kepaniteraan ya. Cuma ada juga sudah beberapa ketua saya lihat itu. Nah, nanti ke depan akan mungkin lebih meluas lagi lah. Iya. Itu sekali lagi untuk menjadi perhatian kita bersama, jangan sampai nilai ekot kita jeblok atau bahkan tidak mencapai target yang telah ditentukan. Baik, Bapak. Baik, sahabat peradilan, ikot dan prioritas Badilag ini adalah harga mati, begitu Bapak ya? Oke. Dan memang harus tetap dijalankan. Baik, sahabat peradilan, 30 menit sudah berlalu bincang saya dengan Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu, dan nantikan info-info berikut dengan narasumber kita. Jangan kemana-mana dan tetap stay di podcast Nabelo Pura Pengadilan Tinggi Agama Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh.